Assalamualaikum. Selanjutnya untuk proses pra-asesmen. Ya, untuk pra-asesmen adalah sebagai berikut ya. Pertama, kandidat atau calon asesi itu kan melakukan pendaftaran dulu di sistem kita. Jadi nanti di sini dia kalau belum daftar harus daftar dulu ya. Jadi ini saya sudah daftar tadi ya, namanya Ihsan. Saya simulasikan ya, namanya Ihsan. Nah, kemudian setelah masuk isi kandidat atau calon asesi ini, dia harus melakukan update dulu ya. Dan ini sudah diupdate sedikit, tapi ini masih salah mungkin ya, pas foto. Mungkin saya ambil foto yang benarnya. Sini ada mungkin. Dan dia harus mengupdate data yang ada di sini sesuai dengan L01. Ini tanda tangan ya, tanda tangan online, contohnya seperti ini. Oke, ya update. Ya, ini harusnya muncul ya, nanti saya perbaiki ini. Biasanya muncul foto yang tadi sudah diupdate, karena ini harusnya sudah terupdate. Foto ini munculnya di sini, jadi saya perbaiki. Kemudian selanjutnya proses pra-asesmen ya. Jadi masuk ke menu My Assessment, sini ada PL01 ya, pendaftaran. Mungkin ditambah sini PL01 pendaftaran gitu ya, nama menunya. Nah, ini kita si asesi langsung mengisi, menambah add ya. Jadi dia mau pilih skema apa, di sini nanti ada. Kemudian tanggalnya berapa sekarang, misalnya sekarang tanggal 7 ya, namanya adalah ini. Oke, dia klik ajukan. Nah, dia akan muncul seperti ini. Di menu PL01 nya akan muncul data seperti ini. Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu persyaratan dan format PL02 asesmen mandiri. Nah, nanti di persyaratan ini dia harus mengupload semua dokumen yang diminta ya, sesuai dengan yang dimasukkan pada video pertama tadi. Ada persyaratan. Nah, ini persis sama ya, sama yang di video tadi ya. Jadi ini dia harus mengupload KTP begitu ya, misalnya ini KTP, kemudian ijazah nggak ada, ambil sembarang aja ya. Keterangan kerja, soalnya saya ambil yang ini aja. Maaf, ini nggak ada. Ini bisa PDF ya, bisa PDF, bisa gambar ya, zip. Saya rasa bisa juga, kalau nggak salah saya bisa ya, zip, dalam bentuk zip juga bisa. Oke, kita submit. Nah, ini persyaratan kalau mau dicek. Nah, ini sudah ada, berarti kalau ada biru-birunya berarti dokumen tersebut sudah ada ya. Ini apa lagi? Nah, itu nanti dihilangin ini, nggak perlu. Oke. Setelah itu kan, setelah mengisi pendaftaran, ini ID-nya adalah
si ID dari asesmennya ya. Kemudian tanggal skemanya ini, nama sesinya ini, verifikasi oleh admin LSP belum. Kemudian dia bisa menginput langsung di sini form asesmen mandirinya bisa dipilih ya. Jadi di sini milih, karena kita baru ada 2 unit ya, tinggal pilih aja kompeten dan kompeten. Oke, di submit. Langsung saya masukkan ke hasil ya. Jadi sebenarnya ada 2 di sini, APL 01 dan hasil. Jadi begitu sudah mengisi asesmen mandiri, maka di sini ada APL 02 hasil. Nah, sama. Langsung solin ke sini. Nah, di sini ada yang dia input tadi ya. Di sini tulisannya kompeten. Kalau dia tadi salah satunya tidak mengisi kompeten, ada yang tidak kompeten, maka otomatis di sini nanti keterangannya belum kompeten atau BK. Nah, hasilnya K ya, atau kompeten. Ya, ini hanya ID ACC saja. Bisa kita masukkan nama, ID. Nah, asesornya belum memverifikasi APL 02, harus dia diverifikasi oleh asesor. Sehingga kalau dia ketik lanjut asesmen, nah tidak bisa melanjutkan asesmen. Karena apa? Karena belum diverifikasi oleh asesor. Jadi di sini linknya mati. Nah, ini adalah asesi ya. Kita masuk bagaimana di sisi administrator dulu ya, sebelum masuk ke sisi asesor. Nah, nanti di administrator ya, kita bisa pilih per asesmen. Nanti kalau memang ada yang mendaftar, bisa dilihat di APL 01. Sudah ada yang mendaftar, namanya Isa Daspar, ID asesmen, tanggal, skema yang dipilih, verifikasinya belum. Nah, sebelum memverifikasi, si admin harus ngecek dulu datanya sudah lengkap apa belum ya. Kalau belum lengkap ya nanti dihubungi mungkin ya, sudah melengkapi. Kemudian persyaratannya juga ya dicek, ini ada semua, di download ya. Contohnya nih, di download KTP-nya ada bener nggak gitu ya. Nah, di download KTP-nya misalnya kita save ke video aja yang nah di KTP-nya ya, dan lain-lain dicek dulu satu persatu. Kalau sudah ya, profilnya sudah lengkap, persyaratannya sudah ada, maka si admin harus melakukan verifikasi. Oke. Oh, ini harusnya belum ya, belum diverifikasi. Ini ada kesalahan sedikit, saya catat dulu. Ini harusnya belum diverifikasi, ini malah sudah diverifikasi. Mungkin ada kode yang sama, nanti saya cek lagi. Verifikasi sekarang ya, karena dia kalau sudah diverifikasi ya, ininya nggak bisa diverifikasi lagi. Ini contohnya sudah diverifikasi tadi ya, ini tidak bisa tidak, linknya mati, pasti sudah diverifikasi tanggal 7 bulan 4. Oke. Kemudian si admin LSP juga harus mengisi, si admin LSP juga harus ini mau dipilih siapa asesornya yang untuk menangani atau untuk mengasesmen si asesi ini ya. Nah, ini ada asesor yang sudah masuk, nah, sudah terdatabase tuh, tinggal dipilih saja ya. Soalnya saya pilihkan Pak Hadrus di sini ya. Nanti tinggal dibuat SPT-nya gitu. Nah, kalau mau dilihat SPT-nya seperti apa ya, klik SPT lagi. Nah, di sini ada download SPT ya. Jadi setelah dibuat SPT bisa di-download, bisa dikirim lewat WhatsApp atau lewat apa gitu ya. Nah, ini SPT. Cuman di sini tanggalnya ya.
nanti kalau nggak salah ini ada masukin nomor surat juga, cuma di mana ya. Nah, ini nomor surat harusnya tadi bisa diisi ya, nanti kita perbaiki lagi, mohon maaf sedikit. Kemudian nah ini di sisi admin ya, kita kembali lagi ke asesi di APL 01 nya. Si asesi ini kalau sudah diisi apa namanya, kalau sudah diverifikasi oleh admin, dia bisa download apa namanya APL 01. Apa di sini? Apa saya di mana download APL 01? Baik, langsung saja. APL 01 bisa di-download sama kayak tadi SPT ini ya, di APL 01 juga ya. Ini verifikasi dari ketua LSP juga nanti ada ya, ada nanti bagian dari ketua LSP juga ada menu khusus. Nah, kita sign out dulu, kita masuk bagaimana si asesor menanggapi SPT ini. Baik, saya masuk ke akun Pak Hadrus, passwordnya ya nanti diganti saja Pak. Oke, salah. Oke, masuk ke ini setiap asesor nanti menunya seperti ini. Oke, dia menanggapi APL 01, melihat aja ya. Nah, di sini hanya melihat, mengecek verifikasi, sudah diverifikasi. Kemudian SPT-nya juga dia cek ya, SPT yang dia tadi juga. Oke, ya, SPT nanti belum ditandatangani oleh ketua ya, nanti ketua juga bisa menandatangani. Kita skip dulu itu. Kemudian masuk ke APL 02 ya, ini di sisi asesor bisa, si asesor bisa melihat riwayat APL 02 yang sudah diisi oleh si asesi. Ini bisa dilihat di sini, ada riwayatnya ya, kompeten. Ini ya diam dulu. Nah, setelah itu ya udah kompeten semua ya, dia bisa dilihat. Oke, sebelum melakukan verifikasi dan sebelum melakukan ini nggak bisa melanjutkan asesmen kalau dia belum verifikasi ya, belum diverifikasi oleh asesor, atau asesor tidak sama dengan username master. Artinya ya harus dengan asesor yang sudah ditunjuk ya, diverifikasi dulu ya. Jadi kalau bukan asesornya yang ditunjuk, dia nggak bisa melakukan verifikasi sekarang. Maksudnya sini Pak Hadrus dengan nomor match sekian melakukan verifikasi untuk ini ya, mengakses. Nah, setelah di sini baru bisa melakukan apa? Melakukan assessment ya. Ini sudah antara apa namanya, asesi dan assessment ya. Ini lupa saya sebutkan di awal, ini Google Chrome-nya di sini sebagai asesi, saya simulasikan Firefox-nya sebagai asesor. Nah, ini, ya. Nah, setelah
lanjut asesmen ya, kita lanjut coba ya, lanjut asesmen, maka si ACSI pun bisa melakukan proses lanjut asesmen. Ya, lanjut asesmen. Oke, nama asesornya Adrus, nama asesnya, nama skema, lanjut asesmen. Nah, ini menu asesmennya si ACSI, sementara menunya di asesor, menu asesmennya seperti ini, mulai dari MAPA 01, MAPA 02, MK 01, MK 02 ya. Ini yang perangkat yang disiapkan pada saat asesmen. Oke. Nanti pada video yang selanjutnya kita jelaskan satu persatu ini seperti apa ya, MAPA 01, MAPA 02, dan ada terakhir nanti proses validasi atau di AK02 rekaman asesmen. Baik, untuk yang pra-asesmen saya kira cukup dulu ya, sedikit saja. Berarti saya update lagi yang kurang-kurang tadi ya, setelah di video kan baru kelihatan ya, nanti kayak fotonya tadinya muncul kok nggak muncul, mungkin ada perubahan. Baik Pak, untuk presentasi pra-asesmen saya cukupkan, nanti lanjutkan mohon untuk dikoreksi apa saja yang harus ditambahkan atau ada yang tidak perlu diprosesnya ya, silakan nanti diinformasikan ke saya lebih lanjut ya, selanjutnya nanti proses asesmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.